Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Septian Sambani akan mempresentasikan laporan ITS dari mata kuliah Visualisasi Informasi. Untuk dataset yang saya gunakan yaitu dataset Superstore, yang mana dataset ini memiliki data sales dan profit dari sebuah superstore. Yang dataset ini saya dapatkan dari dataset Kaggle yang bisa diakses dengan menggunakan link berikut. Untuk jumlah data dari dataset ini terdapat sekitar 9.994 data transaksi dan juga terdapat 20 kolom. Dataset ini memiliki variabel yang mana diantaranya ada order date, customer name, segment, city, state, kategori, subkategori, product name, sales, discount, dan profit. Untuk pertanyaan analisis di sini saya berdapat beberapa di antaranya yaitu bagaimana distribusi segmen pelanggan dalam data ini, bagaimana tren penjualan dari waktu ke waktu, apakah ada pola musiman tertentu, wilayah mana yang berkontribusi paling besar terhadap total penjualan, dan bagaimana hubungan antara penjualan, jumlah barang yang dibeli, dan diskon terhadap profit, serta apakah terdapat pola tertentu pada kategori produk atau wilayah yang memengaruhi korelasi tersebut. Selanjutnya ada tahapan persiapan dataset, yang mana terdapat beberapa tahapan diantaranya yaitu import library Python dan dataset dari Kaggle, menampilkan beberapa data untuk memahami strukturnya, ringkasan informasi dataset, ringkasan statistik deskripsi dari dataset. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan analisis, bagaimana distribusi segmen pelanggan dalam data ini? Di sini saya menggunakan grafik pie chart untuk menampilkan distribusi dari setiap pertanyaan analisisnya. Di antaranya ada distribusi status diskon pada transaksi, distribusi segmen pelanggan, dan juga distribusi metode pengiriman. Untuk analisis dari grafik dan analisis keterbacanya, untuk grafik status diskon yang mana 52% transaksi menggunakan diskon, sedangkan 48% tidak. Untuk grafik segmen pelanggan, mayoritas berasal dari segmen customer, diikuti oleh segmen corporate dan segmen home office. Untuk grafik metode pengiriman, standar kelas mendominasi dengan sekitar 59,7%. Untuk analisis bacanya sendiri, diagram pie ini menggunakan warna kontras yang memudahkan pembacaan data, dan label presentasi dan anotasi total transaksi menambah kejelasan dari informasi. Untuk visualisasi segmen pelanggan cukup jelas, namun bisa lebih informatif jika dilengkapi insight kontribusi segmen terhadap penjualan. Ya, dan yang terakhir ada distribusi metode ini bisa lebih informatif jika disertai penjelasan terkait kecepatan atau biaya pengiriman pada tiap metode. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan analisis dari bagaimana tren penjualan dari waktu ke waktu. Apakah ada pola musiman tertentu? Di sini saya menggunakan line chart untuk menampilkan tren penjualan bulanannya. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan heat map untuk menampilkan lonjakan penjualan per bulan dan tahunnya. Selanjutnya untuk analisis grafiknya, yaitu tren penjualan bulanan ini dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan ini cenderung fluktuatif dengan lonjakan signifikan menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan November dan Desember. Sementara untuk grafik heatmap, lonjakan penjualan ini konsisten dengan grafik tren yang tadi, yang mana peningkatan penjualan terlihat dominan pada akhir tahun. Untuk analisis kadar bacaannya sendiri, grafik garis dengan penanda titik memudahkan pembaca memahami fluktuasi penjualan. Namun sumu X dapat lebih jelas dengan format waktu yang lebih ringkas seperti Jan 2017.
Untuk grafik heat map ini cukup efektif untuk menampilkan pola penjualan dengan palet warna yang efektif. Tetapi angka pada kotak ini bisa lebih terbaca jika penyesuaian ukuran teks dilakukan. Selanjutnya untuk penambahan anotasi dan garis rem akan memperjelas pola musiman dan faktor eksternal yang berpengaruh. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan analisis, wilayah mana sih yang berkontribusi paling besar terhadap total penjualan? Di sini saya menggunakan di antaranya ada grafik bar chart, ada juga grafik balikat lagi, dan yang terakhir saya juga menggunakan grafik tree map. Untuk analisis grafiknya sendiri, yang mana ada grafik top 10 kota dengan penjualan tertinggi, dapat dilihat bahwa New York City, Los Angeles, Seattle menempati posisi tiga besar kota dengan penjualan tertinggi. Untuk grafik penjualan berdasarkan negara bagian, ada California menjadi negara bagian dengan penjualan tertinggi, diikuti oleh New York dan Texas. Untuk grafik tree map top 10 kota, ada California yang mana memiliki beberapa kota yang berkontribusi tinggi seperti San Francisco dan San Diego. Sedangkan New York hanya memiliki satu kota yang dominan saja. Untuk analisis keterbacaannya, grafik batang yang digunakan ini memiliki desain horizontal, memudahkan perbandingan. Namun disarankan menambahkan satuan pada sumbu X untuk memperjelas angka yang besar. Untuk grafik 3map ini juga menggunakan visualisasi yang efektif untuk menunjukkan hierarki, tetapi label bisa lebih ringkas lagi, yang mana itu dapat meningkatkan keterbacaan pada kotak yang berukuran kecil. Baik, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan analisis bagaimana korelasi antara penjualan, jumlah barang yang dibeli, dan diskon terhadap profit, serta apakah terdapat pola tertentu pada kategori produk atau wilayah yang memengaruhi korelasi tersebut. Di sini saya menggunakan grafik scatter plot ya untuk menjawab pertanyaan analisis ini karena ini untuk melihat hubungan atau korelasi yang mana grafik scatter plot ini cocok untuk digunakan menjawab pertanyaan analisis ini. Di sini saya menggunakan scatter plot semua untuk melihat hasilnya, yang mana ada juga analisis grafik dari pertanyaan tersebut untuk penjualan versus profit dengan kategori produk. Dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan yang tinggi ini cenderung menghasilkan profit yang lebih besar, meskipun terdapat beberapa transaksi besar yang mengalami kerugian. Kategori dengan teknologi itu mendominasi dengan pencapaian penjualan dan profit tertinggi. Untuk grafik dari jumlah barang yang dibeli versus profit ini tidak ditemukan pola yang jelas. Bahkan beberapa transaksi dengan jumlah barang yang sedikit justru bisa menghasilkan profit yang sangat besar. Untuk grafik diskon versus profit, yang mana dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar diskon, maka semakin tinggi resiko mengalami kerugian. Sedangkan diskon yang rendah cenderung lebih banyak menghasilkan profit yang positif. Untuk analisis keterbacaannya, terdapat kelebihan, yaitu warna berbeda pada kategori dan ukuran titik yang bervariasi justru memudahkan identifikasi pola. Garis bantu pada grafik diskon efektif untuk memperjelas batas untung atau rugi. Sementara kekurangannya yaitu penyebaran data yang rapat pada grafik kedua justru mengurangi keterbacaan. Disarankan untuk penggunaan skala logaritmik pada grafik pertama dan penambahan fitur filter interaktif untuk mendukung eksplorasi data yang lebih mendalam pada saat presentasi digital. Untuk kesimpulannya, pola penjualan dan profit ini cenderung meningkat signifikan pada menjelang akhir tahun, didorong oleh momen liburan atau akhir tahun fiskal. Sementara penjualan tinggi ini tidak selalu berbanding lurus dengan profit yang tinggi juga, menyoroti potensi
dampak diskon berlebih atau biaya operasional. Sementara untuk diskon dan strategi penjualan ini sekitar 52% transaksi menggunakan diskon. Namun diskon yang berlebih justru beresiko meningkatkan profit. Sementara strategi diskon yang efektif menjadi kunci untuk menjaga margin keuntungan. Dan segmen dan wilayah pasar sendiri terdapat segmen customer yang mendominasi sekitar 51,9%, sedangkan standar kelas juga mendominasi pada metode pengiriman yang paling disukai. Dan wilayah yang paling mendominasi yaitu California dan New York, yang mana memberikan kontribusi penjualan yang paling tinggi, dengan kota seperti New York City dan Los Angeles sebagai kontributor utamanya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.